فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Qala al-imam, ini masih di makna ijmali. Qala fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Masih terkait dengan apa syarah hadis yang ke-412 ya. Walidha fa innahu ajra al-mudammarah ma yakrubu min sittati amyal. Maka dari itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam membalapkan kuda-kuda yang terlatih tadi, mudammarah yang memang perutnya sudah dilatih, pemakanannya dikurangi dan sebagainya itu dengan jarak yang mendekati 6 mil, berlari 6 mil. Wal ghairal mudammarah, sementara yang belum dilatih, yang perutnya belum dilatih sistem pemakanannya, boleh ikut berlomba juga, tetapi wahiyalati asqalaha asiman, yaitu yang masih diberatkan, disusahkan dengan kegemukannya, milan, cukup berlari 1 mil saja. 1 mil pun kalau kita manusia letih juga ya kalau tidak terlatih. Nah, kuda gemuk, 1 mil saja. Lihat siapa yang lebih cepat dari kuda-kuda gemuk yang lain. Nah, yang kuda kurus jaraknya adalah 6 mil. Kemudian dikatakan di sini wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ahadu syababis sahabah, salah satu dari pemuda sahabat al-muta'allimina ala fununil harb, yang mempelajari seni-seni peperangan, funun, seni-seni peperangan. Baik. Beliau juga melakukan itu. Ini terputus ya di tempat Anda di sini tulisannya, yaitu mengadakan perlombaan, ikut perlombaan, aywa fiman ajro. Ini menunjukkan semangat Ibnu Umar untuk mengikuti Nabi dan mengikuti sunnah Nabi, ikut lomba balap kuda juga. Ma yustafadu minal hadis, apa faedah yang diambil dari hadis ini? Al-ula masyru'iyatu tamarrun wa ta'allumu fununil askariyah, disyariatkannya untuk berlatih dan mempelajari seni-seni ketentaraan, bukan untuk jadi pengganas, tapi untuk menolong agama Allah, atau boleh jadi untuk apa istilahnya itu ya, polis cadangan, atau mungkin untuk pertahanan awam dan sebagainya. Jelas sangat diperlukan, terutama biar ya badan kuat, terlatih menghadapi kesulitan. Mungkin perang belum ada di sini, tetapi untuk membantu ketika ada bencana alam dan sebagainya, itu juga perlu fisik yang kuat, perlu terlatih bagaimana tali temali yang bagus, bagaimana memakai speedboat atau memakai ini dan itu, bergerak cepat kalau ada kebakaran dan sebagainya. Harus tahu sistem cara mengurusi itu. Wal ulumil harbiyah, dan ilmu-ilmu peperangan, isti'dadan li mujabahatil adu, sebagai persiapan untuk menghadapi musuh. Baik. Ya, masalah Palestina itu baru bendungannya saja. Kalau itu pecah, orang kafir jangan harap berhenti, orang-orang Yahudi itu. Kalau mereka sudah memulai menembak ke Qatar atau sering ofensif masuk ke sempadan Syria, jangan tanya untuk nanti mereka akan kemana lagi. Mereka tak akan diam, Yahudi. Mereka rakus dalam kehidupan dunia. Baik. Sementara Amerika pendukung Yahudi dan sekaligus pelaksana, karena jelas memang di setiap presiden dia di belakangnya itu ada majelis Yahudi yang tersembunyi untuk menetapkan ini, memerintahkan itu dan seterusnya. Yahudi tak akan tinggal diam, mereka ingin menguasai dunia karena mereka mengatakan mereka adalah anak-anak Tuhan dan kekasih Tuhan, dunia milik mereka. Baik. Sekarang menghibah-hibah minta bantuan barangkali, atau dulu ketika masih tertindas di zaman Hitler. Tapi setelah berkuasa, mereka adalah makhluk yang paling rakus dan paling busuk. Wala tajidanna asyaddan nasi 'alal ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Pasti demi Allah, engkau akan mendapati orang yang paling keras terhadap kaum mukminin adalah orang Yahudi dan kaum musyrikin.
Maka ini adalah pasti. Sehingga muslimin harus selalu siap, bukan malah berlena-lena, apalagi malah justru mengundang tokoh Yahudi untuk mengadakan seminar, mengadakan ceramah-ceramah ilmiah. Ini naudzubillah, harusnya dihinakan, bukan malah diizinkan masuk. Baik. Kemudian wahuwa yahtalifu bi ikhtilafil azminah. Persiapan itu berlainan dengan keanekaragaman masa. Jelas di masa sekarang jelas tak boleh kita sebagai warga sipil kemana-mana bawa senjata, lain dengan Yaman kita ini. Kalau masyarakat sekarang pegang senjata, malah khawatirnya lebih berbahaya. Perompakan ada di mana-mana seperti di Amerika, nanti bahaya. Teman-teman kita muslimin salafi di Amerika bilang, jangan kalian sangka Amerika hebat, kami tak aman di jalan-jalan itu. Karena orang-orang boleh punya senjata, perompak-perompak pun pegang senjata. Ini bahaya kalau orang sipil pegang senjata. Mentalnya masih mental yang sangat dikhawatirkan, asal merompak nanti atau asal membunuh. Tapi semampunya, pemerintah alhamdulillah mengizinkan kita menembakkan anak panah di sasaran yang aman, yang selamat. Nah, itu berlatih yang sangat bagus. Setiap panah yang ditembakkan akan menjadi pahala naik 1 derajat dan sebagainya. Falikulli zamanin silahu. Setiap zaman ada senjatanya. Apa yang dimampui? Wa adawatu qitalih. Adawatu qitalih, alat-alat peperangannya. Wa alatuhu, sama ya alat. Wa ta'alimuh, dan cara pengajarannya. Kemudian yang kedua, yahtamilu antakunal musabaqatu bi'iwadin au bighairi. Ada kemungkinan perlombaan kuda itu nanti ada hadiahnya, atau juga mungkin tanpa hadiah. Kalau tanpa hadiah gimana? Ya namanya kegembiraan, sekedar gembira. Mari kita coba. Sebagaimana terkadang Nabi dengan Aisyah lomba lari, walaupun tak ada hadiah tak apa, yang penting bahagia, gembira, sehat, tak masalah. Boleh juga ada hadiah tanpa ada riba dan tanpa ada gharar dan doror di situ, judi. Kalau mengatakan, kalau saya menang beri saya duit sekian, kalau engkau menang beri maka saya beri engkau duit. Nah, ini adalah judi. Tapi hendaknya apa? Ada orang ketiga, muhsinin, mengatakan siapa yang siap lomba hari ini, yang menang saya kasih hadiahnya dari saya, kalian tak perlu bayar apa-apa. Nah, itu boleh, itu baik. Sebagian ulama mengatakan ketika hadis la sabqa illa fi salas, tidak boleh ada perlombaan kecuali dalam 3, yaitu diantaranya adalah yaitu perlombaan an-nabl, yaitu memanah, kemudian al-khuf, yaitu menggunakan yaitu kalau khuf itu berarti untuk unta, berarti apa? Balap unta. Kemudian satu lagi anak lupa lafadznya, yaitu untuk kuda. Padahal dalam Islam perlombaan banyak, tapi kenapa Nabi mengatakan tidak ada perlombaan kecuali 3? Kata sebagian fuqaha, perlombaan yang boleh ada judinya di situ. Kata para ulama, yaitu untuk memberikan semangat kepada para pesertanya, betul-betul semangat berlatih. Manfaatnya lebih besar. Kali ini judi diizinkan hanya di 3 itu aja. Tapi yang judi bukan penontonnya. Apa urusan penonton? Nah, kalau penonton judi ini yang haram. Bukan menambah semangat untuk jihad, malah hancur ekonomi masyarakat. Yang boleh berjudi hanya para peserta lombanya saja. Kalau saya menang, kasih sekian, boleh. Ya, kalau engkau yang menang, saya kasih sekian. Nah, itu boleh. Karena apa? Masalahnya lebih besar untuk orang yang berlatih kuda. Penonton, sekedar penonton, tak boleh dia malah menjudikan olahraga apapun. Tak ada manfaat jihad sama sekali, judi kuda dari para penonton itu. Ini hanya antar para penunggang kudanya. Baik, itu pendapat kedua. Tak ada pendapat ketiga bahwasanya penonton boleh judi juga. Ini menambah penyakit masyarakat, judi nanti jadinya. Inilah yang dibahas oleh beliau di sini, sama saja ada hadiahnya atau tidak. Wahiyya jaizatun ala kilal amroin. Ini boleh dalam 2 perkara tadi, perlombaan dengan hadiah atau tanpa hadiah boleh, tak masalah. Wa in kanat ma'al iwat, walaupun kalau disertai hadiah itu nau'an minal qimar, ada suatu jenis judi. Iya, memang itu tadi ada perselisihan di kalangan fuqaha,
yang membolehkan judi, tapi membolehkan ada perjudiannya, yaitu hanya untuk para pesertanya saja, agar lebih semangat lagi di dalam mengadakan perlombaan, lebih semangat lagi untuk melatih kudanya dan berlatih naik kuda dan sebagainya, demi maslahat yang lebih besar, maslahat jihad. Walakin lamma kanat maslahatuha 'azimah ubihat. Akan tetapi walaupun ini ada suatu jenis judi di situ, tatkala kemaslahatannya besar maka diizinkan. Maslahat apa? Melatih kuda dan penunggangnya. Jadi yang berjudi memang bukan penontonnya. Penonton terlatih apa? Cuma terlatih judi dan mimpi saja. Maka bukan penonton yang boleh judi dalam masalah itu tadi. Dalam masalah itu tadi yang boleh berjudi hanya para jokinya, joki kan istilahnya itu, yang naik kudanya itu. Judi yang itu aja, tak boleh lebih-lebih. Fa innal qaidah syar'iyyah taqul, karena kaidah syar'iyyah mengatakan idza tarajjahatil maslahatu 'alal mafsadah wa ghamaratha, apabila kemaslahatan itu lebih besar daripada kerusakannya dan bahkan menenggelamkan kerusakannya. Kerusakan ada tapi terlalu kecil dibandingkan dengan manfaatnya. Ughfiratil mafsadatu lidzalik, kerusakannya akan tertutupi dengan itu. Baik. Lagi pula penunggang kuda paling berapa? Maka duit perputaran hanya di orang itu aja, 6K, 7K, 8. Bukan judi internasional, judi nasional yang diikuti beribu-ribu orang itu, bukan. Maka kerusakan yang ditimbulkan oleh judi itu sedikit karena hanya berlaku pada beberapa orang tadi saja, dan maslahatnya lebih besar. Mereka adalah menjadi orang-orang terbaik, pembalap-pembalap terbaik yang siap dipanggil oleh kerajaan ketika diperlukan. Nah, sekarang jelas memerlukan apa itu di masa sekarang, kalau perang jelas kuda jelas tetap perlu, tetapi ada yang lebih diperlukan, yaitu kapal terbang ataupun mungkin kendaraan bermotor dan sebagainya. Maka itu sebagian ulama mengkiaskan ke situ, mungkin saja dikiaskan karena faedahnya lebih besar dalam peperangan di zaman sekarang. Setiap zaman memang persiapannya lain-lain, tapi tetap yang judi bukan para penontonnya, tapi cukup yang para pembalapnya yang diizinkan untuk judi. Kemudian yang ketiga, la yataqayyadu hadza bi ijra'il khail bi kulli ma a'ana ala qitalil a'da, yaitu la yataqayyad, yaitu tidak terikat. Ini tidak terikat pada dibalapkannya kuda-kuda. Punya anak ada yang terhapus kah ya? Yaitu ini ada fa kah? Ataukah dia fa atau ba ya? Setelah al khail di situ tuh pakai apa? Ba. Bikuli. Oh, punya anak terhapus. Yaitu bahkan dia berlaku untuk segala yang mampu membantu untuk memerangi musuh. Makanya boleh dikiaskan, masuk akal untuk dikiaskan ke kendaraan-kendaraan zaman sekarang yang jelas lebih cepat dari kuda, lebih bermanfaat kalau ada peperangan. Lihat medannya juga. Kalau medannya berhutan-hutan, mungkin kuda lebih bermanfaat dan semacamnya. Lihat situasi, berhutan-hutan kah, bergunung-gunung yang terjal. Baik. Minal aslihah, yaitu berupa alat persenjataan, wal marokib, kendaraan-kendaraan. Berarti apa? Berarti memanah juga boleh, ada perjudian menurut sebagian fuqaha memang tak boleh di tempat yang lain selain 3 tadi. Di antaranya memanah, berarti menembak juga boleh. Baik. Fal mughalabatu alaihi bi'iwad jaizah, maka saling mengalahkan, yaitu perlombaan tadi, bi'iwad, yaitu dengan ada hadiahnya, itu boleh, tak masalah. Hadis la sabqa, yaitu tidak ada perlombaan, yaitu bi'akhdhi iwad, dengan apa? Yang mengambil hadiah, ada hadiahnya, illa fi nasl, kecuali dalam nasl, yaitu memanah, au khuf, atau khuf, yaitu unta, au hafir, yaitu kuda. Iya. Nah, ini hadis yang diisyaratkan tadi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Abu Dawud dan lain-lain. Ya, hadisnya boleh dihasankan. Wa hadza madhhabu jumhuril ulama. Ini madhab jumhur ulama. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan.